Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Azhar. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Lancer Evo X GT tahun 2010. Ya, mobil ini sekarang ada di belakang saya. Dengan desain yang sporty, khas dengan penyuka kecepatan, mobil ini sangat digandrungi sama anak-anak muda di Indonesia. Bahkan dengan desain seperti ini, mobil ini sangat langka untuk area Indonesia. Berbicara dengan desain, mobil ini dengan model seperti ini dimiliki oleh Lancer Evo X tahun 2008 sampai 2010, dan mobil ini juga model seperti ini hampir persis dimiliki oleh Lancer Evolution X. Ya, jadi antara Lancer Evo X dan Lancer Evolution X itu memiliki perbedaan yang sangat besar. Walaupun sekilas di model tersebut, sekilas kalau kita jalan itu hampir sama. Nah, hari ini saya akan mencoba mereview Lancer Evo X tahun 2010. Bagaimana spesifikasinya, bagaimana modelnya, bagaimana yang menarik, apa yang menarik di mobil ini, kita akan kumpas tuntas untuk review di video yang berikutnya. Pantengin terus dan jangan lupa Anda like, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari sisi depan. Dari sisi depan, mobil ini terlihat sangat sporty sekali. Mempunyai desain kap mesin yang rotornya ada di bagian atas. Kemudian untuk grip dan bumpernya ini sampai ke atas. Mobil ini terlihat sangat-sangat sporty sekali. Bahkan kita tidak usah memodifikasi pun, mobil ini sudah ganteng banget. Nah, untuk di bagian depan ini grillnya ini sebenarnya warnanya chrome, akan tetapi sudah kita refine. Ini warnanya blackout, warna hitam dop, logo Mitsubishi. Agak ke bawah di situ ada jejaring sehingga menambah kesan sporty yang ada di Lancer Evo X tahun 2010. Dari segi bumper, di bagian kanan dan kiri itu memiliki fog lamp. Jadi sudah ada fog lampnya. Di sini ada body kit. Cuman yang menarik di sini adalah body kitnya itu cuman separuh. Jadi ada di bagian kanan dan di bagian kiri, tetapi tidak dilangsungkan ke bawah. Jadi kita kalau mau lebih sporty lagi, kita bisa memodifikasi untuk body kitnya, kita langsungkan, kita tambahkan untuk di bagian depan. Nah, ini desain di bagian depan ini sangat menarik sekali. Mobil ini terlihat galak, khas dengan penyuka kecepatan. Kemudian kita pindah ke sisi samping kiri, di mana desain di samping kiri ini fendernya ini terlihat lancip ya. Mobil ini lumayan panjang dengan panjang 4510 mm. Nah, ini terlihat panjang banget. Kemudian di sisi samping ini masih terdapat lampu sen. Kemudian lekukan sampingnya itu dari ujung belakang sampai fender ini nyambung, jadi menambah lekukan-lekukan tajam sehingga kesan sportinya makin terlihat. Nah, untuk velg ini sudah saya ganti dengan velg aftermarket. Ini velgnya masih ring 18, orinya ring 18. Ini saya ganti ring 18 lagi tetapi aftermarket dengan ban ATR Sport 225/45 ya. Jadi ini banyak. Kemudian spionnya ini masih senada dengan body. Di sini ada segitiga, ini warna blackout.
Kemudian untuk handle-nya ini senada dengan bodi, belum keyless, belum ada keyless-nya, masih puteran. Di sini ada lekukan, kemudian di sini handle-nya senada dengan bodi. Di sini ada lace breakout, kemudian di bagian atas juga belum terdapat talang air, karena talang airnya ini kalau saya beli, saya searching di beberapa toko online itu lumayan mahal, hampir 1 jutaan. Jadi mendingan saya pakai. Kemudian di bagian bawah ini sudah ada body kit asli bawaan dari pabrikan. Di ke belakang lagi ini terdapat pembukaan tempat pengisian bahan bakar dengan kapasitas tangki 51 liter. Jadi kalau dalam keadaan kosong, mobil ini harus diisi untuk full tanknya itu 51 liter. Oke, itu untuk desain dari sisi bagian samping sebelah kiri. Nah, untuk desain bagian kanan itu tidak ada perbedaan antara desain bagian kiri dan kanan. Mungkin perbedaannya cuma ini aja ya. Kalau di bagian kiri tadi tidak terdapat kunci manual untuk pembukaannya, lah di bagian kanan itu terdapat kunci manual untuk pembukaan pintu ketika tiba-tiba remote kita baterainya habis. Jadi ini untuk urgent saja, seperti itu. Kemudian kita tilik di bagian belakang dari Lancer Evo X tahun 2010 ini, ya. Yang pertama kita lihat kesan ala-ala balapnya sangat terlihat, di mana di bagian atas ini terdapat wing spoiler ala-ala balap seperti itu, dan ini lumayan besar dan ini asli, bukan aftermarket. Ini asli bawaan dari originalnya. Kemudian di bagian bawah di sini terdapat lampu transparan. Kemudian di bagian tengah ini terdapat brake lamp, dan di bawahnya terdapat logo Mitsubishi ya. Nah, untuk yang depan tadi logonya masih sudah merah, ini masih aslinya. Nah, kemudian kita ke bawah, walaupun ini mobil ala-ala balap, tetapi masih juga disuguhi dengan sensor 2 titik di bagian kanan dan kirinya. Ini adalah sensor mundur. Kemudian di bagian samping kanan dan samping kirinya juga terdapat reflektor warna merah ya. Ini untuk antisipasi ketika kita di jalan di malam hari. Nah, untuk mufflernya, ini mufflernya sudah kita ganti Alpino, jadi kesannya ngebas. Jadi ketika kita gas itu enak ngebas tapi masih lembut seperti itu. Nah, kemudian di bagian atas itu juga terdapat antena dengan kontur hiu. Jadi menambah kesan sporty di bagian atasnya. Nah, ini untuk desain Lancer Evo X di bagian belakang. Sangat ganteng, bahkan ketika kita buka lagi di bagian belakang bagasinya, kegantengannya akan bertambah. Dan bahkan bagi teman-teman yang jomblo, dipastikan ketika naik mobil ini secara otomatis akan langsung mendapatkan pasangan. Kita coba buka di bagian belakang ada apa. Oke, ini kita bisa buka dari remote ya, otomatis. Nah, ini kegantengan yang saya maksud ini. Kegantengan yang tersembunyi. Kalau wanita itu punya inner beauty, lah ini punya Lancer beauty. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk bagasinya, ini di bagian belakang masih berfungsi sebagai ban serep, akan tetapi untuk audionya ini sudah ditambahkan audio Venom semuanya. Jadi dari tweeter depan, speaker kanan kiri, kemudian power, woofer, di bagian atas, kemudian equalizer, ini sudah full Venom semua. Jadi untuk musiknya jangan diragukan lagi. Dipadu dengan head unit Kenwood dan audio untuk supportnya yaitu merek Venom. Jadi bagi teman-teman yang membeli ini sudah full paket dengan audionya. Ya, monggo. Mobil ini saya buka dengan harga 195 juta rupiah. Sangat murah untuk mobil dengan kondisi yang masih oke banget seperti ini. Bagi teman-teman yang berminat, nanti bisa menghubungi nomor yang ada di link description. Oke, itu untuk desain bagian belakang dan bagasi mobil ini ya.
Nah, kita lihat dari sisi interior, ini door trimnya ini warna blackout. Nah, di sini ada yang menarik, di mana di sini itu ada aksen karbon dan ini asli bawaan dari pabrik, bukan aftermarket. Kemudian dipadu dengan kulit dan jahitan asli benang merah di sini. Jadi kesan sporty ditambah kesan elegan dan menurut saya sangat menarik walaupun desainnya simple, tetapi dilihat itu tidak membosankan karena di sini ada aksen karbon dipadu dengan handle chrome. Di sini ada jahitan sporty warna merah. Kemudian di sini terdapat power window. Ini untuk door trimnya. Nah, untuk sisi interior ini untuk dashboardnya ini warna blackout. Di kiri dan di kanan ini terdapat 2 buah SS airbag. Kemudian ini adalah tambahan. Ini adalah tambahan di mana audio ini adalah audio Venom. Komputer Venom ditambahkan di sisi kanan dan sisi kiri dari pilar A dan pilar B-nya. Kemudian di sini ini terdapat laci ya, laci untuk penyimpanan dan di sini di tengah dashboard ini ada aksen karbon memanjang sehingga menambah kesan eksklusif, menambah kesan sport di area interior. Jadi kita mau duduk di setir ataupun kita duduk di penumpang itu kita terlihat duduk di mobil yang khas dengan kecepatan seperti itu. Lah, untuk AC-nya ini masih semi digital. Jadi ada climate-nya, cuman di sini sudah auto AC-nya auto air conditioner juga. Jadi kalau kita pilih auto seperti ini, maka blower sudah akan menyesuaikan dengan suhu yang diatur sebelumnya di sisi kanan. Nah, ini transmisinya automatic CVT ya. Di sini ada P, R, N, D dan juga ada triptoniknya dan juga bisa dipindahkan dari pedal shift. Ini untuk minusnya dan ini di sini ini untuk menambah shifting dari transmisinya. Jadi untuk warna interior ini full hitam. Jadi full hitam di bagian bawah dipadu dengan warna plafon dan warna pilar A dan pilar B-nya itu warna beige atau warna abu-abu seperti itu ya. Jadi ini terlihat sporty, elegan dan khas dengan anak muda banget menurut saya seperti itu. Nah, untuk joknya ini interior joknya ini kulit ya, kulit asli bawaan dipadu dengan jahitan-jahitan warna merah. Jadi sport banget lah. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat di interior bagian depan, di door trim bagian depan. Nah, sekarang kita menilik ke door trim bagian belakang. Nah, untuk door trim bagian belakang ini hampir sama di bagian depan, cuman untuk aksen karbonnya ini dihilangkan. Jadi untuk aksen karbonnya itu hanya dimiliki di bagian depan setir dan di bagian depan untuk penumpang. Nah, di sini aksen kulitnya masih ada. Di sini ada tempat penyimpanan semacam cup holder tetapi kecil. Di sini ada speaker seperti itu. Ini untuk door trim di bagian belakang. Bagian belakang. Nah, walaupun sedan ini sedan sport, tetapi untuk di bagian belakang ini masih sangat lega sekali. Walaupun tidak selega Toyota Camry yang kemarin saya review ya, tetapi untuk kenyamanan masih oke banget, masih nyaman banget dipadu dengan jok kulit ya. Nah, ini polosan, beda dengan Camry yang kemarin direview. Di sini terdapat AC dan sebagainya. Nah, ini khas mobil ini khas sport. Jadi tidak diuntukkan untuk kenyamanan, tetapi untuk kecepatan. Walaupun seperti itu, di tengah ini masih terdapat untuk cup holder dan juga ada untuk armrestnya. Jadi kita duduk seperti ini, kita tutup. Nah, kita masih nyaman. Kita ada armrestnya atau tempat dudukan tangan. Jadi masih lumayan nyaman dan sporty. Nah, ini hampir sama dengan desain yang tadi yang saya jelaskan. Cuman perbedaannya mungkin di sini terdapat pengaturan untuk mirrornya. Di sini untuk pengaturan kaca kiri, kanan, maju, naik, turun. Teman-teman udah tahu semuanya. Dan di sini didukung dengan auto power window di bagian kanan dan di bagian belakang dan di bagian kiri ini masih power window manual. Kemudian coba kita starter. Nah, mobil ini ketika kita masuk seperti ini di bagian belakang setir ini sangat-sangat oke dengan driving positionnya juga sangat nyaman. Kemudian ini bisa diatur untuk
maju mundurnya, naik turunnya seperti ini turun, kemudian kita atur untuk naiknya. Ini masih menggunakan pumping ya, masih menggunakan pumping, belum elektrik. Kemudian di bagian sini ini untuk pengaturan sandarannya, ini juga masih manual, belum elektrik, berbeda dengan Camry yang kemarin sudah elektrik semua. Nah, ketika kita megang setir seperti ini kesan sporty sangat-sangat terlihat sekali, dan disuguhkan dengan steering suite audio di sini. Di bagian kiri ini terdapat steering suite audio untuk volume, kemudian untuk channel dan untuk modenya. Jadi di sini untuk mengurangi shifting giginya, di sini untuk menambah. Jadi kita bisa bawa mobil ini semi manual. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan kecepatan, suka dengan balap, biasanya kalau sama matic, kalau sama transmisi matic itu kurang sreg lah. Tetapi untuk Lancer ini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Jadi kalaupun kita nggak suka dengan matic yang konvensional, atau kita di posisi D saja, lah kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan pedal shift ini untuk menambah dan mengurangi gigi. Jadi kesannya masih semi manual seperti itu. Nah, ini untuk desain di bagian interior depan. Sekarang kita masuk di bagian mesin. Nah, untuk sektor mesin ini, untuk Lancer Evo X tahun 2010 ini mengaplikasikan mesin dengan teknologi MyFact dengan kode mesin 4B116, dan dia bisa mengeluarkan torsi di 155 PS dan juga di 203 pada 3500 rpm. Mesin sangat kering, sudah teknologi MyFact, jadi tenaganya bisa diunggulkan. Dan bahkan di kompetitornya seperti Civic 2.0 dan sebagainya, nah ini mesin ini tergolong sangat unggul dipadu dengan transmisi continuous variable transmission. Oke, Uti untuk review Lancer Evo X tahun 2010. Mobil ini saya tawarkan dengan harga 195 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, Anda bisa klik nomor telepon saya di link description. Selamat sore, pantengin terus channel di Muhammad Azhar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.